Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ana. Kali ini Bu Ana ingin share tentang analisis lingkungan. Jadi pada pertemuan hari ini adalah pertemuan kelima, Rabu tanggal 1 bulan 4 tahun 2020. Kita membahas tentang analisis lingkungan. Sebelum kita masuk pada analisis lingkungan, kita harus tahu apa itu artinya analisis. Analisis di sini adalah kegiatan mengurai, membedakan, dan memilah untuk dikelompokkan sesuai dengan kriteria tertentu dan dicari hubungan dan koneksinya serta ditafsirkan maknanya. Jadi apa sih analisis itu? Analisis itu kegiatan di mana kita mengambil suatu data dari berbagai macam sumber, kita urai, kita bedakan, kita pilih-pilih, kita kelompokkan sesuai dengan kriterianya. Misalkan kalau itu data yang berhubungan dengan manajemen keuangan, ya harus disesuaikan dengan keuangan. Kalau SDM ya harus dikelompokkan menurut SDM. Kalau data itu berhubungan dengan marketing ya harus dikelompokkan sesuai marketing. Misalkan customer berapa, kemudian dari daerah mana, jadi dikelompokkan berdasarkan jumlah customer dari daerah mana, kemudian berapa pembeliannya, nah itu. Jadi kegiatan mengurai, membedakan, dan memilah untuk dikelompokkan sesuai kriteria dan dicari hubungan koneksinya. Kalau sudah dicari hubungannya, bisa ditafsirkan. Ini adalah proses menganalisis. Dalam hal menganalisis lingkungan di sini ada dua hal yang akan dibahas. Jadi analisis eksternal ini akan kita bahas hari ini, sedangkan analisis internal akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya. PM6 minggu depan. Dalam eksternal analisis, apa pertanyaannya? Jadi, lingkungan ini dibedakan menjadi berapa kategori. Dalam lingkungan ada 3 kategori. Jadi, ada berapa kategori? Ada berapa macam lingkungan? Ini ada 3. Apa saja? 3 ini adalah 1, 2, dan 3. Ketemu 3. Ada lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Lingkungan operasional ini lingkungan yang dekat sekali dengan perusahaan. Jadi di sini ada perusahaan. Nah, di antara perusahaan ini yang melingkupi paling dekat adalah lingkungan operasional. Operasional ini berhubungan dengan apa saja? Ada 5. Ya. Posisi kompetitif. Kemudian ada customer, supplier, kreditor, dan SDM. Ini adalah lingkungan operasional. Di atasnya lingkungan operasional ada lebih jauh lagi, ada lingkungan industri. Nah, lingkungan industri. Bagaimana cara menganalisa lingkungan industri? Ini kita menggunakan teorinya Porter 5 Force. Porter 5 Force. Kemudian yang ketiga. Lingkungan jauh, lingkungan secara makro, global. Nah, ini ada lingkungan jauh. Nah, analisisnya pakai analisis PESTEL. Apa PESTEL itu? P, politics. Di sini ada ekonomi. Kemudian sosial, terus PESTEL, teknologi,
Apalagi pestle, L, legal atau hukum. Kemudian E-nya environment, lingkungan sekitar kita, alam sekitar, environment. Nah, kita akan membahas tentang teori analisa pestle dulu. Jadi kita ada gambaran ya, di sini ada perusahaan yang melingkupi, ada lingkungan operasional, kemudian ada lingkungan industri dengan analisisnya Porter, kemudian ada lingkungan jauh dengan analisis pestle. Analisis pestle. Bu Ana mau nge-share tentang ini, share screen sebentar. Nah, kemarin sudah bikin catatan. Nah, ini adalah bab 4, lingkungan eksternal. Skemanya bagaimana? Skemanya seperti ini. Jadi kamu paham skemanya, kamu bisa cara analisisnya. Cara analisisnya ada 3, pestle, yang kedua Porter 5 force, ada lingkungan operasional. Kemudian bagaimana, ini ada gambar tentang proses manajemen strategi. Coba diingat lagi. Kemarin dalam merumuskan strategi kita ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Yang pertama adalah, nah ini ada analisis lingkungan eksternal. Kemudian ada formulasi strategi. Formulasi strategi ini kita kemarin membahas tentang visi, misi, dan value. Kemudian ada yang langkah yang ketiga, ada implementasi. Apa implementasi? Implementasi itu menerapkan strateginya. Jadi kalau sudah diformulasi, disusun berdasarkan value, visi, misi perusahaan, maka harus dilaksanakan strateginya. Nah, di sini strategi itu kemarin ada strategi apa ya, umum dan utama. Yang umum ada 3, yang utama ada 15. Coba nanti dicek lagi, itu pertemuan kedua. Jadi kita mau pilih strategi yang mana, itu nanti dibahas bab pertemuan selanjutnya. Kemudian setelah itu ada langkah keempat, yakni evaluasi dan pengendalian. Sudah sampai di sini? Nah, ini catatannya Bu Ana tentang analisis lingkungan. Analisis ada berapa macam? Ada 3. Yakni lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Sedangkan analisisnya sendiri dibedakan menjadi 2, yakni analisis eksternal dan internal. Ini analisis operasional. Nah, ini dalamnya perusahaan, ini terjadi analisis internal. Jadi ada analisis SWOT, value chain analysis, kemudian PLC, product life cycle, kemudian ada analisa 3 lingkaran. Ini kita bahas minggu depan. Lanjut, nah, ini pestle analysis. Pestle analysis itu terdiri variabelnya politik, ekologikal, sociocultural sama ya. Politik, ekologikal, socioculture, kemudian teknologi, ekonomik, dan legal, sama. Kemudian, nah ini yang dibahas dalam pestle. Jadi, faktor apa aja yang ada dalam pestle tersebut? Nah, ini catatannya secara bahasa Inggris ya. Ada government policy, political stability, consumption, dan ini ada secara bahasa Indonesia, faktor yang digunakan ini diambil dari bukunya Bu Ana yang, iya, buku yang ini. Nanti akan Bu Ana share di WA, filenya yang ini. Kemudian, nah, kapan kita menggunakan analisis pestle? Ketika suatu perusahaan itu memasuki market yang lebih luas. Jadi nggak secara nasional saja, tetapi secara global. Misalkan kita bersaing nggak hanya ikut
jualan di Tokopedia atau Shopee, tapi kita juga berjualan di Amazon misalkan. Kita mengirimkan barang dagangan kita ke luar negeri. Nah, itu kalau kita jualan di Amazon. Dan itu secara teknis butuh pengetahuan yang lebih soal pertukaran mata uang, kemudian bagaimana mengkonversinya. Nah, itu kalau kita masuk ke dalam perdagangan global. Nah, ini PESTEL ini digunakan ketika masuk kepada negara yang baru kita kenal. Kita ingin memetakan market atau pasar di negara tersebut. Nah, ini adalah proses analisis PESTEL ya. Jadi ada brainstorm isu, ini kita menggali permasalahan. Bagaimana cara menggali permasalahan? Kemarin kita sudah bicara tentang critical thinking. Jadi masalah-masalah itu kita gali lewat pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita sudah menemukan pertanyaan yang tepat, maka kita akan berusaha untuk menjawabnya bersama-sama secara tim. Jadi top level manajemen itu dia nggak akan berpikir sendiri, tapi dia akan dibantu dengan level middle level management ataupun lower management dalam merumuskan permasalahan yang dihadapi tiap-tiap level. Nah, ini brainstorm isu. Kemudian dari menggali pertanyaan permasalahan yang ada di perusahaan tersebut, apa yang harus dilakukan? Didaftar, bikin daftar permasalahan yang butuh pecahkan dengan segera. Setelah didaftar, apa yang harus dilakukan? Yakni rate importance. Dari semua permasalahan yang ada, kita memilih 1, 2, 3 yang paling penting dan mendesak untuk dicarikan solusinya dan diatasi dengan segera. Kemudian yang keempat ada access likelihood. Jadi dalam access likelihood ini adalah kita memikirkan dampak yang mungkin terjadi dari tindakan kita yang kita ambil sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Jadi perusahaan itu misalkan punya permasalahan penurunan customer karena barang pengganti. Nah, di sini kita harus memikirkan solusi ini nanti dampaknya seperti apa. Misalkan kita punya solusi, kita akan membuat barang yang menyaingi barang substitusi tersebut dengan harga yang lebih rendah, misalkan seperti itu. Kemudian yang kelima, consider implication. Jadi melihat dampaknya. Setelah kita lakukan, tadi kita cuma menganalisa kemungkinan yang akan terjadi ketika kita melakukan suatu solusi. Dan yang kelima adalah ketika kita sudah melakukan solusi tersebut, apa dampaknya? Apakah ada dampak baru yang membawa perubahan yang lebih baik atau dampak baru yang akan menambah masalah baru? Nah, ini adalah cara kita berpikir tentang analisis PESTEL. Jadi prosesnya ada 5 itu tadi ya, brainstorm, identifying issue, rate importance, assess likelihood, dan consider implication. Kemudian tadi, maaf, ini kita balik lagi ke atas. Fakta strategi global. Jadi lingkungan analisis PESTEL itu tadi, faktornya apa aja? Jadi yang mempengaruhi faktor PESTEL itu tadi apa aja? Nah, kita bisa melihat secara politik dengan ini. Kita harus tahu arah dan stabilitas politik apa yang berpengaruh pada aturan yang berlaku untuk perusahaan. Apa aturan yang mempengaruhi perusahaan itu tadi? Antara lain undang-undang anti monopoli, kemudian peraturan pajak, ada
penetapan upah minimum atau UMR. Nah, ketika UMR ini terlalu tinggi, mungkin yang sambat adalah pemilik perusahaan. Dia mungkin bisa memenuhi apa yang diminta pemerintah, misalkan buruh pabrik demo ya, demo minta kenaikan harga. Oke, kamu minta kenaikan harga, kenaikan upah, kenaikan UMR. Oke, kamu minta digaji berapa, diupah berapa. Misalkan UMR sekarang 2 juta, mintanya 5 juta. Ya nggak apa-apa, 5 juta. Tapi mungkin sebagian pegawai akan dirumahkan. Kemudian orang yang digaji 5 juta itu otomatis dia akan di-pressure lebih untuk pekerjaan yang 2 kali lipat. Jadi di kehidupan kita ini sebenarnya bukan gaji berapa yang kita minta, apa gaji setinggi-tingginya, tapi tentang balance, bagaimana membuat semuanya balance antara pegawai, antara pemilik usaha, itu terjadi suatu keseimbangan, balancing. Jadi kalau misalkan itu timbangan, nah ini antara, maaf, bentar. Antara pegawai dan pemilik usaha harus terjadi suatu balance. Tidak terjadi yang namanya berat sebelah. Ini ada pegawai, karyawan. Di sini ada pemilik perusahaan. Jadi kita nggak akan memberatkan antara satu sama lain. Pemilik juga tidak boleh memforsir pegawainya dengan gaji rendah, tapi pekerjaannya nggak selesai-selesai jika dikerjakan dalam sehari. Nah, begitu juga dengan pegawai, meskipun serikat pekerja itu punya komunitas yang solid untuk demo, untuk minta UMR yang lebih, tetapi jangan lupa kalau pemilik perusahaan ini merasa tertekan, dia tidak bisa mengatasi SDM di negara Indonesia, maka apa yang akan terjadi? Investor ini akan kabur, dia akan mencari negara yang penduduknya lebih bisa dikontrol, lebih bisa diatur dengan taraf kehidupan yang rendah, dan dia bisa mendapatkan laba yang tinggi dengan menggaji orang lebih rendah. Sudah, itu adalah tentang politik. Lanjut tadi tentang upah minimum ya. Kemudian yang berhubungan dengan politik ini juga ada kebijakan AMDAL, dampak lingkungan dan polusi. Jadi pemerintah juga mengcover bahwa perusahaan itu tidak bisa seenaknya sendiri membuang limbah atau sampahnya. Lanjut, soal penentuan harga. Misalkan saat ini ada isu tentang corona, harga masker sampai melonjak, harga alat pengukur suhu tubuh juga melonjak, yang tadinya cuma 100-200 ribu sekarang bisa sampai 1 juta dan 2 juta. Nah, ini pemerintah harus berani menentukan harga. Memang harga itu didapat ketika antara permintaan yang ada di masyarakat dengan supply yang bisa di-cover oleh perusahaan itu menemukan suatu keseimbangan, yakni namanya harga itu tadi ya. Jadi misalkan barangnya banyak tapi nggak ada yang beli, otomatis harganya turun. Tetapi ketika yang minta banyak tapi nggak ada barang, otomatis harganya naik. Nah, itu adalah teori dalam ekonomi. Kemudian politik ini, kenapa harus ada peraturan dalam
kebijakan yang berhubungan dengan perusahaan ini dimaksudkan untuk melindungi siapa di sini? Melindungi karyawan, konsumen. Selain ini pegawai, karyawan, juga melindungi konsumen dan masyarakat umum. Jadi secara politik itu pemerintah ingin melindungi pegawai, konsumen, masyarakat umum. Kemudian secara ekonomi, ini berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian. Biasanya terlihat dari pola konsumsi masyarakat. Jika suatu ekonomi ini terlihat dari tingkat konsumsi masyarakat ya. Jika masyarakat ini gajinya tinggi, otomatis tingkat konsumsinya juga tinggi. Ini terlihat dari pola konsumsi. Jadi suatu negara itu dikatakan makmur jika tingkat konsumsi masyarakatnya tinggi. Kemudian tentang tren yang sedang terjadi. Jadi analisis Pestel ini khususnya ekonomi ini berkaitan dengan tren apa yang lagi yang lagi dibutuhkan. Misalkan sekarang corona yang banyak dibutuhkan masker, hand sanitizer, kemudian alat APD. Nah, ini kalau perusahaan tersebut tanggap, mungkin akan menghentikan produknya untuk sementara waktu dan memenuhi apa yang dibutuhkan konsumen saat ini. Lanjut, secara ekonomi juga berkaitan dengan support kredit. Jadi apakah masyarakat ini bisa membeli secara cash atau masyarakat ini butuh perusahaan-perusahaan leasing untuk mengcover kebutuhannya. Selain itu, berapa tingkat pendapatan bersih masyarakat setelah pajak ini juga menjadi ranah faktor dari ekonomi. Kecenderungan konsumsi, kemudian suku bunga. Ketika suku bunga itu tinggi, maka orang cenderung untuk menabung. Tetapi ketika suku bunga itu rendah, maka orang lebih memilih untuk memutar uangnya menjadi barang untuk dijual. Itu tentang suku bunga. Berkaitan dengan suku bunga ada inflasi. Inflasi di sini adalah tentang harga-harga yang naik. Jadi ketika harga-harga naik, ini biasanya dipengaruhi oleh kenaikan gaji PNS, bisa yang kedua oleh naiknya BBM. Ketika BBM itu naik, otomatis gaji juga minta naik, kemudian barang di pasar juga naik, maka terjadi yang namanya penurunan nilai uang. Jadi kita punya uang banyak, tetapi ketika dibelanjakan, uang itu cuma dapat barang sedikit. Sama seperti begini. Dulu Bu Ana SD, sangunya 100 rupiah. Nah, 100 rupiah itu dapat apa Bu Ana zaman dulu? Itu zaman dulu itu harga OT-OT masih 25 rupiah. Jadi Bu Ana misalkan nggak sarapan, makan OT-OT tok, dapat 4. Bandingkan dengan sekarang. Anak sekarang jajan 2.000. Ada OT-OT 500 juga nggak dapat. Sekarang harga OT-OT bisa 1.000 atau 700 yang paling murah. Nah, itu adalah inflasi menyebabkan nilai uang kita turun. Jadi punya uang banyak sekarang itu mending punya uang sedikit zaman dahulu. Nah, sama ketika kita menabung tidak dalam uang atau kita menabung dalam bentuk tanah. Tanah dulu harganya 100 juta. Dan saat ini 10 tahun berikutnya tanah 100 juta itu nilainya sudah menjadi 1 miliar. Nah, itu adalah contoh dari kenapa kita tidak boleh menabung dalam bentuk uang. Ini tipsnya Bu Ana ya, dalam menabung itu perlakukan tabungan itu seperti Anda mencicil tagihan sepeda, tagihan bank,
Nah, ketika Anda tidak punya tagihan apapun, Anda pengen menabung, tentukan nominalnya yang harus Anda keluarkan seperti Anda mencicil tagihan tersebut. Misalkan, oke, biasanya Anda bayar sepeda motor itu 1 juta. Ketika sepeda motornya lunas, oke, tetap Anda patok, Anda keluarkan 1 juta untuk menabung. Itu pun harus ketika Anda gajian, Anda keluarkan. Jadi, Anda akan tahu berapa nilai uang Anda yang bisa Anda belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah Anda keluarkan untuk tabungan. Ketika uang itu dirasa kurang, Anda bisa berkreatif dengan hal-hal yang bisa menambah pemasukan Anda. Nah itu, tadi ya tips tentang menabung. Jangan menabung dalam bentuk uang, dan ketika menabung tentukan jumlahnya, langsung keluarkan. Jangan bentuk uang, Bu. Bentuk apa? Ya, kamu bisa beli, misalkan beli perhiasan, cuma 500.000, nggak apa-apa. Di toko perhiasan itu kamu beli yang untuk antingnya anak kecil itu nggak sampai 1 gram. Jadi berapapun yang kamu punya, kamu keluarkan dalam bentuk perhiasan. Jadi ketika kamu ngerasa kamu punya tabungan, tapi kamu ngerasa kamu nggak punya uang. Jadi bedanya gini, kamu punya uang 100 juta dalam bentuk uang, dan kamu punya tabungan 100 juta dalam bentuk perhiasan. Wes, kamu pikir mana yang lebih menggoda? Ketika kamu punya uang 100 juta, apa yang terjadi? Nah, sekarang dengan kemudahan teknologi, tiba-tiba kamu pengen jalan-jalan ke Shopee, ke Tokopedia, pencet, gampang keluar uang. Tapi ketika kamu tidak memegang tabungan itu dalam bentuk cash, kamu ngerasa, oh iya, nggak ada uang buat belanja, ya sudahlah. Gitu. Tetapi ketika kamu punya cadangan perhiasan, emas, kamu pengen barang yang agak mahal, gampang tinggal jual aja. Misalkan kamu pengen butuh HP baru, laptop baru, nilainya 1 juta, 2 juta, sudah kamu bisa jual saja. Nah, itu adalah cara berpikir kreatif ya. Jadi jangan fokus pada berapa uang kamu. Oh, kamu nggak punya uang, terus kamu nggak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jangan seperti itu. Toh meskipun kamu nggak punya uang, ketika kamu belanja di Shopee, sudah beli aja, masukkan ke keranjang, ditata aja berapa, 5 juta, 10 juta, ya sudah, nggak usah dibayar. Toh ketika kamu memasukkan keranjang, kamu sudah merasa senang. Dari situ kita bisa melakukan strategi menipu pikiran kita. Oh, bisa belanja apa aja, sudah, tapi nggak usah dibayar, nggak usah datang barangnya. Itu caranya Bu Ana. Lanjut tadi, setelah inflasi ya, ada peningkatan jumlah penduduk dan jumlah pada tiap level usia. Misalkan saat resesi ekonomi, banyak perusahaan membutuhkan dana untuk membayar hutang. Beberapa menerapkan strategi turnaround, yakni pengelolaan persediaan dan memangkas biaya untuk meningkatkan laba. Selain itu juga membuat kesepakatan waralaba. Jadi ketika terjadi resesi ekonomi, misalkan seperti saat ini, kita di karantina di rumah, kegiatan kita yang biasanya tiap hari belanja agak berkurang, yang tiap hari belanjanya sedikit-sedikit, sekarang harus 1 kali belanja untuk kebutuhan seminggu ataupun sebulan. Nah itu. Jadi perusahaan menerapkan strategi turn around. Jadi berbalik arah. Ketika dia mengalami suatu penjualan yang menurun, dia harus bisa mengelola persediaannya yang ada dengan sebaik mungkin dan memangkas biaya-biaya untuk memproduksi produknya tersebut. Itu untuk meningkatkan laba. Lanjut ke secara sosial.
Secara sosial di sini nggak ada ya, secara sosial tambahan. Secara sosial, hal penting pada faktor sosial adalah antara lain kepercayaan, nilai, sikap, ekologi, demografi, opini, gaya hidup, budaya, agama, pendidikan, dan etnis. Apa maksudnya? Di sini secara sosial kita percaya bahwa pemerintah kita bisa menangani kondisi saat ini. Misalkan ada COVID-19 ini, ya sudahlah kita nurut aja. Ketika pemerintah menyuruh kita untuk diam di rumah, ya kita nurut. Biarkan perawat, dokter yang ada di garda depan bekerja untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sudah positif COVID. Nah, itu adalah tentang sikap. Jangan menjadi orang yang cuek ya. Ketika kita harus gotong royong melakukan sesuatu yang sama, nah kita harus bisa berkreasi, kreatif ketika kita disuruh di rumah. Kalau kita nggak kreatif mungkin responnya gini, aduh males, ngapain di rumah, tidur. Kenapa kita nggak menggali hobi apa yang kemarin-kemarin sempat tertunda karena kita mungkin beraktivitas di luar atau kerja, nggak pernah libur. Dan ketika kita diliburkan, dipaksa libur di rumah, nah kita bisa menggali kreativitas kita. Mungkin di bidang lain yang suka masak, mungkin menggali resep masakan, resep bikin kue. Nah, itu pun bisa tetap dijual. Dijualnya pakai delivery service. Bayarnya pakai transfer. Nah, itu tentang sosial. Bagaimana cara kita berpikir kreatif ketika menghadapi suatu kondisi yang dipaksakan kepada kita. Kemudian berkaitan dengan tren permintaan barang, sudah ya tadi. Berkaitan juga dengan masuknya wanita dalam perusahaan sebagai tenaga kerja. Nah, ketika perempuan ini mendominasi seluruh lapangan pekerjaan, maka akan timbul yang namanya kebutuhan baru. Apa? Misalkan anaknya siapa yang jagain? Kalau orang tuanya, mertuanya dekat, enggak apa-apa dititipin aja ya. Tetapi ketika jauh, maka butuh yang namanya jasa penitipan anak. Yang kemudian jasa laundry. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jasa makanan cepat saji, delivery service. Itu. Jadi ketika wanita juga bekerja, dia menginginkan kualitas hidup yang naik. Jadi nggak hanya sekedar di rumah dibilang menghabiskan uang. Ya kan biasanya. Jadi kalian harus punya patokan. Oke, perjanjian dengan suami. Gaji suami berapa? Misalkan 5 juta. Oke. Buat belanja berapa? Misalkan dipatok 1.500.000. Berarti itu sehari 50.000. Ketika kita komit sehari 50.000, pasti tidak ada gesekan atau pertengkaran yang bilang kamu ini habis-habisin uang aja. Nah itu ketika kita sudah tahu batasan, kita lakukan, ya oke. Tetapi ketika ada batasan itu juga bukan hal yang saklek. Ketika ada hal yang mendesak, misalkan ada orang nikahan, kitanan, kita butuh bowo, nah nggak cukup toh 50.000 buat belanja, masa buat bowo juga. Nah ini bisa dikompromikan. Nah itu adalah strategi atau trik dalam pengelolaan keuangan di lingkungan yang terkecil, yakni keluarga. Jangan sampai terjadi gesekan antara suami istri karena uang. Ketika suaminya menyerahkan semua gajinya ke istri, dan ketika si suami ini jajannya lebih banyak dari anaknya, nah ini bisa terjadi adanya gesekan. Itu adalah tentang sosial. Jadi secara sosial ingin terjadi peningkatan kualitas hidup, ini gaji naik, cuti, jam kerja fleksibel, terus ada kompensasi saat cuti, kemudian pelatihan SDM, program KB yang berhasil. Jadi ketika orang perempuan ini ingin kerja, maka dia nggak akan membiarkan dirinya dengan anak banyak sampai 5 atau 10 ya, cukup 2 aja. Nanti kalau
dititipkan itu loh, nggak ribet nitip none. Kasian orang tuanya, mertuanya kalau putune kakean dititipno kabeh, putu 5 dititipno kabeh. Wis kapok wis mertuane wong tuane. Kemudian juga pengurangan pajak. Jadi itu tentang sosial. Kalau secara teknologi, jadi ketika teknologi ini menggerus kehidupan kita dengan cepat, otomatis kita harus beradaptasi. Adaptasinya seperti apa? Kalau Bu Ana dulu kuliah di Maijen Sungkono itu yang diajarkan teknologi internet belum masuk. Jadi ketika sekarang Bu Ana ngajar dengan semua orang sudah punya asisten namanya Mbak Google, maka Bu Ana harus memacu untuk beradaptasi apa? Memposisikan diri sebagai mahasiswa yang harus belajar. Kalau mahasiswa belajar mungkin belajarnya banyak, dia nggak fokus, oke. Terus mahasiswanya juga kerja, oke. Tetapi kalau dosen hanya pegang satu mata kuliah saja, nggak bisa menggali informasi sebanyak mungkin, yo kebangetan gitu loh. Karena dosen itu harus menjadi orang yang berada di garda depan, seperti perawat melawan corona. Kalau dosen, guru itu harus menjadi garda depan untuk belajar lebih dulu, untuk mengajarkan kepada siswanya, oh ini loh yang sedang terjadi, oh ini loh yang harus kita lakukan, oh ini loh kita bisa kreatif dengan menyikapi apapun yang kita hadapi. Itu adalah tentang teknologi. Jadi adaptasi secara kreatif bisa berarti kalau dalam perusahaan itu ada inovasi terhadap produk, ada strategi manufacturing dan marketing yang baru. Misalkan kalau dulu marketingnya cuma door to door, naruh di toko-toko, tetapi kalau sekarang dengan adanya internet, selain naruh di toko-toko juga harus ada online shop. Jadi langsung delivery service ke rumah-rumah pelanggan. Yang kedua ada pergeseran teknologi membuat perubahan dalam pola pikir dan budaya. Kenapa? Ini misalkan dulu pabrik kertas, dia mensupport percetakan penerbit untuk pengadaan buku. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi internet, semua orang membuat catatan di internet, membuat buku namanya e-book atau podcast yang hanya didengerin saja, maka keberadaan pabrik kertas ini juga lambat laun pasti terpengaruh. Meskipun ya secara teknologi saat ini memang semuanya serba digital, tetapi tetap menuliskannya secara manual seperti ini adalah prosesnya Bu Ana mempelajari sesuatu. Jadi ketika kita hanya membaca, kita hanya mendengar tanpa menuliskannya, itu sama dengan bohong. Kalau kamu niatnya, oke, aku belajar, udah, satu yang harus kamu pegang adalah pensil, pulpen, spidol, apapun untuk coret-coret. Ketika itu kamu lakukan, maka ada proses berpikir di sini. Oh, ini gambarannya seperti ini, gambarannya seperti ini. Oh, garis besarnya seperti ini. Nah, itu yang nggak bisa dilihat ketika kita hanya mendengar, ketika kita hanya membaca, tapi tidak memaknainya tadi. Jadi, hal yang penting ketika belajar adalah kita memaknai segala sesuatunya. Bukan hanya pendidikan ya, kita berperilaku dengan orang lain. Ketika orang lain itu, maaf ya, Bu Ana, lihat dulu soalnya ini mau habis. Hujan. Iya, tenang sih. Iya, kok tak angin loh.